Kok seolah-olah seperti ada arogansi nih, sampai ada nunjuk-nunjuk apa segala macem. Emang siapa sih yang ada di dalam mobil tersebut? Kecewaku sedikit, tapi rasa malunya yang luar biasa. Karena saya sudah foto-foto dan semua teman-teman nakesku tahu kalau saya dapat motor, tapi kenyataannya motor itu nggak ada. Yo, sedih banget. Yo. Kata gue kalau belum ada bentuknya tuh jangan dikasih. Bener-bener sejalan-jalanan. Jalan raya ditutup kayak gini nih. Keren. Astaga. Nggak mungkin di kepala mereka kayak jalanan ini ada di tanah Allah, semuanya milik Allah. Wah, langsung kayak pasang gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja. Padahal lu mau tahu satu fakta yang cukup aneh gak? Buaya di Kalimantan Timur diduga pura-pura tenggelam untuk mengelabui manusia. Kata pinter banget buaya. Jadi kayak dia seolah-olah kayak orang, padahal buaya. Jadi kelihatan kayak orang minta tolong supaya ditolongin, giran ditolongin. Gitu. Lah anjing gitu gue. Padahal kan biasanya buaya tuh cara mengelabui musuh adalah dengan bilang aku ngechat cuma sama kamu doang. Aku kayak gini cuma sama kamu doang kok. Oh, apa justru karena ini? Iya juga ya. Apa justru karena buaya kayak gini duluan baru cowok-cowok dibilang buaya? Well, gak cowok-cowok doang sih. Fenomena ini menarik perhatian warganet di Indonesia dan luar negeri, mengungkapkan kecerdasan buaya dalam memanipulasi situasi untuk mengelabui mangsanya. Anjir, cowok banget ini. Enggak boleh gitu. Astagfirullahaladzim, enggak boleh. Masa cowok doang, kan cewek juga bisa kadang-kadang. News update, momen anggota DPRD Lampung disiram air genangan jalanan rusak. Ya, Lampung lagi, jalan rusak lagi. Ya. Gue nggak tahu ini kayaknya guyon-guyonan antara mereka atau gimana. Gue nggak gitu paham. Orang ini juga mas-masnya ketawa kok di akhir video. Jadi kayaknya gara-gara bapak-bapaknya kayak, bapak pengen ngerasain yang becek-becek pak. Ini rasain. Ada bapak baju putih lagi, ya Allah. Diomelin bininya ntar. Kamu gimana sih? Katanya kamu kerja kantoran. Kok di baju ada coklat-coklat gitu. Gue tuh mulai ini ya, maksudnya mulai mikir gitu. Kalau misalkan orang jadi pejabat, kan harus ada mobilitas untuk pergi ke kantor apa segala macam dong. Masa mereka nggak melewati jalanan itu? Apa jalanan yang dibenerin cuman jalan mereka lewat doang? Kayak nggak make sense di kepala gue gitu. Maksudnya kayak, masa mereka sendiri nggak ngeluh mau berangkat kerja jalanan rusak gitu loh. Maksud gue kayak, apa karena mobilnya pada mahal? Mobilnya Parejo yang ada rooftopnya. Terus mereka menikmati jalan tuh kayak, ya udah kayak kan kalau misalkan mobil truk apa suspensinya kan kayak gitu bagus. Dia Parejo kan suspensinya bagus. Dia ngerasa kayak jalanan enak-enak aja. Orang-orang pada ngeluh apaan sih? Sambil baca koran. Ada gak sih koran sekarang? Ngomongin tentang jalan. Perkara ini dari kemarin ramai banget bro. Jadi ada sebuah akun TikTok yang emang biasa ngevideoin pejabat-pejabat atau orang-orang terkenal bersama mobilnya. Dimana salah satu video yang lagi rame dibahas sekarang adalah video yang ini. Jadi ceritanya ada orang dikawal nih. Nah, orang dikawal ini kan pakai totot wiu kan di depannya. Gue juga nggak tahu nih apa yang terjadi sama truk ini, tapi truk ini berhenti. Ada Silverbird, taksi yang mahal itu, yang tire-nya tuh yang paling tinggi, itu pengen ngambil lajur kanan. Mau nyalip lah karena ya ini truk ini berhenti, nggak tahu apa masalahnya. Dari belakang totot ini, wah, kemudian seperti kesal kayak, gimana sih? Kok malah seolah-olah memberhentikan jalan mobil Lexus mahal ini. Terus ada tunjuk-tunjukkan. Nah, terus beliau jalan kembali bersama mobil yang dipatwal. Tidak peduli ada yang namanya becekan, gas aja. Terus udah.
Videonya kayak gitu aja sebenarnya, tapi perdebatannya Masya Allah, Allahu Robbi, buset dah. Berantem banyak banget bro di internet. Kenapa berantem? Pertama, kita nggak suka sama kayak ginian. Iya nggak sih? Kalau misalkan yang lewat adalah ambulans, pemadam kebakaran, hal-hal yang urgent, gua akan dengan senang hati memberikan jalan selebar apapun. Tapi kalau misalkan yang lewat pejabat, entah kenapa rasanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan itu juga yang dirasakan sama orang-orang. Akhirnya perkaranya jadi rame banget. Karena apa? Karena kok seolah-olah seperti ada arogansi nih, sampai ada nunjuk-nunjuk apa segala macem. Emang siapa sih yang ada di dalam mobil tersebut? Video ini naik ke internet kurang lebih Januari 7, Januari 8, memperlihatkan mobil Lexus dengan plat nomor RI36. Nah, gini bro, ketika pertama kali video ini keluar, orang tuh menuding, wah ini si ini, wah ini si itu, wah ini si ini, segala macem. Tidak ketemu siapa orangnya. Orang mempertanyakan soal siapa yang punya mobil RI36 aja nggak mau terus terang, apalagi soal hal-hal yang lebih serius ya. Orang yang kau pilih dalam pemilu adalah dia yang dengan sirine polisi akan menyuruhmu minggir di jalan raya. Tutut, tutut, ayah. Orang awalnya berpikir kalau itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena salah satu contohnya dari artikel yang dikeluarin sama Tirto ini adalah daftar plat nomor kendaraan menteri, dan di situ awalnya tertulisnya tuh RI36 adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Makanya ada yang mengarah tudingannya ke, wah ini yang di dalam mobil mah Menteri Komdigi yang baru nih, gitu-gitu. Perdebatannya tuh sempet panjang karena ya ada orang yang udah keburu marah-marah kan. Maksudnya marah-marahnya langsung nganggep kalau itu mah punyanya Kominfo, punya Kominfo tuh ini. Sampai Budi Ari, Kominfo sebelumnya, itu klarifikasinya dengan mau bilang kayak, bukan, itu bukan saya yang dalam mobil, karena sekarang saya bukan lagi Kominfo, jadi bukan RI36, gitu-gitu. Cuman emang sempet dulu pakai RI36. Nah, dipertanyakan nih, jadi sebenarnya siapa? Udah intinya kita pengen tahu itu aja, siapa. Setelah dicari tahu, ternyata ada perubahan. Perubahannya adalah gini. Semenjak Desember lalu, sekarang kan menteri punya wakilnya kan. Jadi nantinya ketika wakil menteri mau pakai mobil dinas, itu bakal ada plat nomor dengan tulisan yang kecil gitu loh. Pokoknya nih, ada kecil gitu lah, katakanlah ini RI28. Ini ada kecilnya nih. Nomor 7, nomor 8 gitu loh. Ada artiannya sendiri, kayak katakanlah ini RI28 nomor 7. Jadi RI28 nomor 7 lah kosong. Apaan sih? Kagak ada. Kayak ini RI24 nomor 8 deh. RI24 nomor 8 tuh kayak Menteri ESDM gitu. Jadi kayak bukan yang 24-nya doang yang dilihat, tapi juga kecil di ujung 8-nya itu. Nah, untuk plat nomor yang ada di video tadi, di video ini, kalian plat nomornya nomor 36, huruf kecil di sampingnya. Oh, nggak ada. Gimana sih? Di list ini nggak ada. Gimana sih? Ada RI33 nomor. Kagak jelas, kagak tau lah. Informasinya kagak jelas, tapi intinya ini punyanya Raffi Ahmad. Udah, repot banget gue ngasih taunya. Nih, Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal mobil yang viral. Terus akhirnya ada kalimat yang saya membenarkan bahwa mobil tersebut adalah mobil saya, Raffi Ahmad. Tapi saat itu saya tidak ada di mobil, karena mobil dalam perjalanan menjemput saya. Nah, sebelumnya mobil mengambil beberapa berkas penting untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke rapat selanjutnya. Intinya punya Raffi Ahmad. Repot banget gue tahu. Padahal yang punyanya udah ngaku. Jadi intinya, mobil yang dikawal ini ingin menjemput Raffi Ahmad dengan kondisi kosong, tapi dikasih patwal gitu. Yang jadi problem adalah kenapa patwalnya marah-marah sampai nunjuk-nunjuk, padahal posisinya bukan yang nggak mau ngasih lewat. Emang kondisinya lagi apa saja. Ini ada truk berhenti, Silverbird mau ngambil lajur lain, begitupun yang dengannya sebaliknya dong.
Terus nggak bisa masuk karena ada mobil Suzuki ini XL7 apa kalau nggak salah. Nah udah miskomunikasi aja. Kenapa sampai nunjuk-nunjuk gitu? Itu loh yang dipermasalahkan sama orang-orang. Tapi iya arogansinya. Tapi karena perkara arogansi tersebut, terbawa ke mana-mana. Kita lagi meeting kesana sini, itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting, mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen, gitu kira-kira. Tapi yang memang kita harus kasih tahu bahwa itu sebenarnya fatwanya itu bukan bermaksud arogan. Tapi fatwanya itu kemarin ngasih tahu karena di depan itu mobilnya ada mobil melintang seperti itu. Cuman ya apapun itu. Tetap arogan apa sih gimana sih? Raffi Ahmad seolah-olah membela kayak enggak itu bukan maksud arogan. Dia kan arogan gimana sih? Dan ya gitu. Nggak, yang jadi problem adalah kan perkaranya kayak gini ya. Ada orang ngevideoin. Videoin juga maksudnya dengan maksud ya udah aja gitu, kayak emang di akunnya tuh kayak gitu. Kebetulan momen aja. Nah, coba akunnya apa ya? Emang dia suka ngevideoin orang-orang aja gitu, maksudnya kayaknya dia emang nyari orang pemerintah mana yang lewat gitu, emang standby aja. Cuman yang apesnya adalah dia ya yang jadi bertanggung jawab karena dia yang merekam, dia yang meramaikan. Dia sampai minta maaf. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bla 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 bla. Saya juga minta maaf kepada Ibu Mitia Hafid, Pak Nusron Wahid, Pak Budi Ari karena ikut terbawa-bawa. Karena kan orang pada mikirnya mobilnya mobil orang-orang ini, ternyata bukan kan. Padahal mereka bertiga bukan yang ada di video. Saya juga minta maaf kepada saudara D yang merupakan patwal karena ulah saya video yang saya upload saudara D terkena sanksi. Gak usah minta maaf sih, Bang. Saya juga minta maaf kepada Korlantas Polri dan Polri Indonesia karena ulah saya citra polisi menjadi tidak baik. Tapi emang kerjaannya ngevideoin orang pemerintah ya. Dapat akses dari mana ya juga ya. Ya gitu dah. Oh ini yang Budi Ari sampai klarifikasi. Itu bukan milik saya. Ini bukan milik saya. Terus Pak Budi Ari juga yang sampai ini kayak tolong lebih cermat lagi lah untuk siapapun yang ada di mobil itu gitu. Karena pemerintahan ini dari rakyat, pemerintah lahir dari rakyat, jangan nyakitin hati rakyat gitu-gitu aja, diplomatis gila. Kemarin nggak jadi. Semuanya kayak bukan saya. Terus kayak Mitia Hafid, bukan saya. Gitu-gitu semuanya gitu. Semuanya bukan saya. Cuman gue nggak tahu nih langkah kepolisian, gue nggak tahu sih nyebutnya apa. Soalnya ini polisi bahkan nyari taksi Alphard yang viral. Polisi akan meminta klarifikasi. Kenapa harus klarifikasi? Kenapa harus klarifikasi tuh? Ya gue nggak tahu sih, gue nggak tahu arahnya kemana. Cuman yang banyak orang tekankan adalah gini. Dalam pasal 65 ayat 1 disebutkan pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas. Pemadam kebakaran karena kalau kelamaan keburu nyala besar apinya, ambulans yang ngangkut orang sakit karena emergensi nyawa, kendaraan untuk pemberi pertolongan pada kecelakaan, kendaraan kepala negara. Ini disebutkan hanya presiden dan wakil presiden atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah, konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat, kendaraan yang penggunanya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. Keperluan khusus itu maksudnya apa? Barang-barang khusus. Gue nggak tahu ya. Mungkin ini deh yang dimaksud untuk yang bisa menggunakan patwal. Maksudnya keperluan khusus. Oh rapat menteri mungkin khusus ya. Khusus gini soalnya bisa ditarik kemanapun nih. Nikah, iya khusus, hari itu khusus buat dia ya, mungkin gitu. Dan ini tuh apa? Si mobil yang tadi yang dipatwal tadi itu abis ngambil berkas, terus pengen jemput Raffi Ahmad, pengen ke rapat lain gitu loh. Dan mungkin itulah yang dibilang tadi, keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus gitu. Kemudian terjadilah perdebatan lain. Kenapa seburu-buru itu berkas aja? Emang berkasnya penting? Kalau penting kenapa nggak dari awal? Berarti kan situ lupa. Wah perdebatannya banyak banget bro. Seru banget lu kalau ngeliatin internet. Sumpah dah. Karena ya gimana ya, maksudnya
ini tuh ada hubungannya dengan ketidaksukaan terhadap arogansi, ketidaksukaan terhadap arogansi wakil rakyat. Ketidaksukaan terhadap klarifikasi yang aneh. Maksudnya itu berkas gojekin aja, apa gojekin deh. Oh, dan jemput sih ya, ya udah. Oke lah kalau misalkan kendaraan menteri dan patwal dan tugas-tugasnya itu penting karena termasuk dalam pasal 65 ayat 1, gue juga nggak tahu. Tapi sekhusus apakah pasal G ini gitu? Dan menurut lu akan ngasih jalan nggak? Orang kita jelas kelihatan kok ini perkaranya cuma miskomunikasi aja. Kenapa yang sampai segitunya? Ya Allah, sabar dikit, kenapa sih? Nih apa pejabat tuh nggak pernah ngerasa Jakarta macet gara-gara mereka naik ginian ya? Anjir, kasusnya sama kayak tadi di Lampung. Di Lampung kan nggak ngerasa jalan rusak karena mobilnya bagus. Di Jakarta mereka nggak ngerasa Jakarta macet karena kan tinggal lurus aja, iya kan? Dalam mobil ya kan apa? Main HP, ngecek-ngecek IG, ngecek-ngecek followers kayak, nih jalanan lancar-lancar aja. Mana nih yang katanya bilang Jakarta macet apa? Masalahnya bro, gua akan tanya ini dulu ke lu ya. Menurut lu kadang kesel gak denger yang totot wiu ini? Kalau misalkan kayak tadi gue bilang, kalau misalkan perkaranya ini adalah ambulans atau damkar, akan dengan senang hati kita berikan. Kalau misalkan ini adalah nggak tahu keluarganya pejabat, anaknya pejabat, anjir lu nggak inget kemarin ada bocah pakai patwal cuma buat nonton konser Bruno Mars? Maksudnya kayak kalau ketemu yang kayak gitu kesel gak lu? Dan kita akan jadi lebih banyak ngeliat kayak ginian bro. Karena apa? Karena menterinya banyak. Ada 48 menteri, ada 5 kepala badan, ada 56 wakil. Ada lebih dari 100 mobil tambahan untuk totot wiu di jalan aja. Lu bayangin lu pulang kerja macet, lu udah kebelet boker, atasan lu kayak tai, gajian lu belum turun, terus tiba-tiba lu denger totot, aduh. Pengen lu terbalikin nih rasanya itu mobil, sumpah dah. Kalau misalkan tujuan mereka adalah supaya nggak terlambat, anjir, kenapa kita masih banyak dengar kabar pejabat telat? Yang kemarin, lu inget gak yang kemarin kita ngebahas tentang perkara makan siang gratis itu? Terus anak SD-nya belum bisa makan, nunggu 1,5 jam karena pejabatnya telat. Nah, apaan tuh? Dia pakai patwal dong, nggak mungkin enggak. Nggak tahu sih. Kan kemarin gara-gara yang kasus perkara Bruno Mars, banyak orang jadi mempertanyakan, emang yang boleh pakai patwal tuh dalam kondisi apa? Ya tetap intinya dalam kondisi terdesak, emergensi, dan lain sebagainya. Makanya kemarin gue sempat mempertanya, apa urgensinya nonton Bruno Mars? Kalau misalkan gak nonton lu meninggal gitu. Pada akhirnya pihak Korlantas memberikan omongan yang intinya bilang kalau petugas patwal tidak boleh arogan seperti itu. Enggak, itu namanya pengawalan. Kan pasti semua kita latih dan kita tes seluruh petugasnya itu. Petugas pengawalan itu tidak boleh nunjuk-nunjuk arogan seperti itu. Nah, ini kalimat dari ini ya, Dirgakum Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Ya, dari situ. Maksudnya dari petinggi sana. Jadi ya, emang nanti kita lihat laporan seperti apa, nanti kita cek dulu, kita lihat pelanggaran seperti apa, gitu-gitu. Ya. Oke, aman. Prepare yourself, bro. Khususnya yang di Jakarta atau Bogor. Akan ada aja tuh tiap weekend totot wiu. Rapat di Bogor. Padahal kagak punya gedung apa ya? Kesel banget. Itu di Jakarta gedung dibikin buat rapat. Kenapa rapatnya di Bogor, Bandung, alah. Oh, terus enggak, ini lewatin aja ini. Dokter Tompi lagi dirujak sama orang-orang gara-gara perkara ini. Gue kurang paham sama orang-orang yang komplain dengan pejabat yang kalau di jalan pakai pengawal yang ngebuka jalan. Coba deh kita duduk berimbang. Menurut gue ya, kalau itu dilakukan dalam melaksanakan tugas, rasanya pantas lah
Agenda segitu banyak, tanpa pengawalan begitu waktu bisa habis di jalan, kecuali agenda pribadi mulai karaokean. Terus kalau mereka telat nyampe lokasi, naik lagi tweet kalau pejabat suka telat. Kalau misalkan mau cepet sih naik motor patwal ya. Jangan naik mobil terus di patwal. Make sense kan? Nah, iya dong. Lebih cepet itu, was dah gitu nyampe. Enggak, yang ditekankan tuh arogansinya kemarin tuh. Ya oke, masalahnya juga kayaknya udah selesai. Oh, tapi perkara pemerintah memang tidak ada habisnya ya. Lucu banget bro, lucu banget. Seorang bidan teladan di Sulawesi Barat kena prank oleh Pemkab. Diberi motor dinas, lalu ditarik kembali. Apa? Niat gak sih kata gue mah? Ini dari liputan SCTV, kayaknya copyright, tapi intinya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan hadiah motor untuk seorang bidan, Rusmiati Aminuddin, usai dinobatkan sebagai tenaga kesehatan teladan. Belakangan, Pemkab Polman kembali menarik hadiah tersebut hingga membuat Rusmiati menanggung malu. Hadiah itu mulanya diterima Rusmiati saat peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-60 yang dipusatkan di RSUD Polewali Mandar pada tanggal, ingat, 12 November 2024. Ketika penyerahan hadiah, ada motornya, ada bentuknya. Penyerahan hadiah dilakukan secara simbolis oleh penjabat Bupati Polewali Mandar. Setelah kunci motor diserahkan saat peringatan, saya berpikir pakai motor baru pulang, kata Rusmiati. Ya Allah, kasihan banget. Udah ngarep banget itu gue yakin. Tapi pihak dinas bilang nanti pekan depan diambil karena mau diurus dulu di kantor daerah. Tetapi hingga saat ini motornya tidak ada. Dari November sampai Januari. Terus kekecewaannya datang karena gini. Kecewaku sedikit, tapi rasa malunya yang luar biasa. Karena saya sudah foto-foto dan semua teman-teman nakesku tahu kalau saya dapat motor, tapi kenyataannya motor itu nggak ada. Yo, sedih banget. Yo. Kata gue kalau belum ada bentuknya tuh jangan dikasih. Lo tau nggak klarifikasinya apa? Klarifikasinya adalah kami sudah memasukkan usulan anggarannya ke Badan Keuangan, tapi sampai saat ini Badan Keuangan belum mencairkan anggaran pengadaan hadiah motor untuk nakes telat. Iya, jangan lu kasih bentukan motornya dulu kalau masih ide. Lah kata gue rencana udah di... Kita akan berencana untuk memberikan hadiah kepada bidan terbaik kita. Oh, ide bagus, ide bagus. Duitnya ada? Belum, tapi kita ada barangnya. Terus ngasihnya gimana? Nanti aja, nanti kita di oke. Apaan sih? Ya makanya ini motor ada loh bentuknya, men. Bener, gue nggak bohong. Gue tahu pada akhirnya ini simbolis doang, tapi ya kan ini udah di depan orang, mbaknya udah foto-foto, udah foto-foto tunjukin ke temennya dapat motor gitu, aja pulang kagak bawa apa-apa, sedih banget. Semua berkas administrasi sudah selesai, terus dikasih ke Badan Keuangan. Jika uangnya udah cair, maka langsung dibayar ke dealer dan motornya bisa diambil. Ambil dulu, baru dikasih. Konsepnya gitu gak sih? Terus juga kayak, masa mau kelihatan keren doang? Wih gila keren dapat motor. Tapi ternyata kagak lah, malah malu itu. Hingga saat ini motornya tidak ada, alasan Dinkes anggarannya nggak cair dari Badan Keuangan. Ya. Oh apalagi ini bro, apalagi emang medan yang ditempuh untuk ibu ini keluar masuk kampung itu membutuhkan transportasi si motor itu banget. Makanya sangat dielulukan, tiba-tiba ngajak. Saya akan mengupayakan untuk memberikan coba dengar klarifikasinya apa? Saya akan mengupayakan untuk memberikan motor. Ya jangan dihadiahin dulu. Aduh gimana sih, gue gak paham konsepnya. Dan lu paham gak sih? Lu menang lomba, lu bilang ini pemenang dapat 10 juta. Pemenangnya nanya, mana pas 10? Bentar ya, gue minta dulu soalnya belum dikasih sama yang ono. Anjir 2 bulan lu nungguin, buset. Terus acara itu dibikin buat apa? Mending kita lihat Agus. Nah, Agus lagi. Agus donasi aja belum kelar loh perkaranya tuh. Ini Agus B. Jadi, well, ini update aja sih sebenarnya, nggak yang gimana-gimana banget. Tapi kan Agus B intinya tuh harus
di penjara ya, maksudnya setelah semua persidangan apa segala macam nantinya akan dipenjara. Tapi Agus ini tidak menerima gitu, nggak mau kalau di penjara karena nggak ada ibunya yang ngebantu ngerawat dia gitu-gitulah. Dia nangis-nangis gini. Dan sebenarnya gini ya, kalau kita mau adil sama semua pelaku kejahatan itu, harusnya lu memikirkan tangisan-tangisan ini ketika lu melakukan kejahatan tersebut gak sih? Kayak jadi berusaha narik iba gak sih? Peluk dong ibunya kalau sedih. Wah, astagfirullahaladzim. Masalahnya ini men, masalahnya kan sempat ada obrolan kayak gini ketika dia ditanya kronologis kan. Cuman aneh jawabannya. Oke, masuk ke homestay. Ya. Ya. Terus habis itu ke mana? Dia yang bayar. Dia bayar. Ya. Masuk ke kamar. Ya. Terus dibukain saya juga. Dia yang di atas terus gini dari atas dulu. Oke lah, itu kita sensor aja ya. Ya. Nanti itu kita persidangan Ya. itu ya. Nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Ya sudah. Ya. Gue nggak tahu ini intensinya apa, tapi intinya yang nanyain kronologis itu nanya kayak masuk ke homestay dia yang bayar terus masuk ke kamar terus dijelasin sama Agus, dibukain duduk di atas apa segala macem. Terus karena petugasnya ngerasa nggak nyaman kayak oke itu kita sensor aja ya, nanti di persidangan aja agak kurang nyaman ngomongin itu. Si Agus tiba-tiba bilang saya nyaman tapi bu apa lu lah? Hah? Kayaknya emang ada yang salah dengan apapun yang ada di ininya bro. Pala. Udah makin gitu orang tuanya ketawa lah tadi nangis. Anyway, buat lo yang mempertanyakan nanti Agus boker gimana apa segala macam, kemarin ada postingan dari Tribun yang intinya ngasih tahu kalau ada lapas yang emang udah disiapkan oleh petugas untuk Agus B ini. Kalimatnya sih ada 2 ruangan yang menurut kita sudah accessible untuk disabilitas. Ada kamar mandi dalam, toilet jongkok, toilet duduk, shower, serta tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping misalnya untuk membuka celana dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ketakutan dia adalah dia nggak bisa diurus di situ, ya bisa. Emang takut aja, maksudnya kalau emang lu ada ketakutan untuk dipenjara ya jangan melakukan hal tersebut in the first place dong, Gus. Aneh makin banyak aja orang jahat aja. Terus sebenarnya ada satu perkara kayak perkara ini contohnya perkara siswa SD anak tukang bangun di Medan yang disuruh belajar di lantai, tapi ini gua akan nyari tahu informasinya dulu lebih dalam karena perkaranya rada repot karena jadi ada perdebatan kiri dan kanan gitu-gitu deh. Ini akan gue simpan buat nanti. Buat sekarang ada bapak-bapak bro, ada orang hajatan nutup jalan di Depok. Depok. Bener-bener sejalan-jalanan. Raya ditutup kayak gini nih. Astaga. Orang jadinya harus muter, harus nyari jalur lain. Keren banget kata gua mah. Wah rame kan akhirnya, rame banget ini di mana ya? Lokasinya sendiri ada di Jalan Proklamasi Depok. Intinya ini udah jadi banget gak sih harusnya? Maksudnya tinggal nambahin ornamen terus udah gitu hajatannya jadi. Tapi kayak ya dibongkar ya. Ini kalau misalkan kagak rame, kagak disamperin Satpol PP segala macem nih tetep bakal jalan nih. Gila. Nyalinya gede banget nutup jalan gede. Gimana sih? Nikahan untuk tenda nikahan putrinya gitu. Jadi sudah kita sarankan tidak menutupi jalan dari kemarin. Sebelum tenda ini berdiri pun kita sudah survei dan sudah memberitahukan supaya tidak menutupi jalan gitu. Oh, tapi sebelumnya memang udah berizin, Bang. Oh, udah sempet dikasih tahu tapi kagak denger. Emang batu. Keren banget yang punya wilayah gua rasa. Kami tidak mengeluarkan izin, itu tidak mengeluarkan izin. Kami hanya saran teknis di luar fungsinya gitu loh. Jadi ini bukan izin dari dinas perhubungan, bukan.
Tapi tidak ada pemantauan baik di Sub dan Satpol PP bang ketika tenda berdiri. Ya ini kan dipasang tadi malam tuh. Nah, gitu kan. Jadi tadi pagi pun kita udah kesini, udah minta sebelum rame ini kita sudah dapat informasi dan sudah anggota kami ke lapangan untuk dibongkar, gitu. Nah, sampai jam 12 saya minta informasi belum dibongkar juga. Bapak kenapa deg-degan gitu sih Pak? Kayak ntar orang mikir yang enggak loh Pak. Saya turun ke lapangan didampingi dengan Seru banget gebrakannya orang Depok Enggak, mungkin di kepala mereka kayak jalanan ini ada di tanah Allah, semuanya milik Allah. Wah, langsung kayak pasang gitu. Bro, aduh. Kenapa ya? Kenapa opsinya? Enggak, harusnya ada brainstorming dulu dong. Iya gak sih? Maksudnya ini hajatan, ini nikahan, ini acara gede, ini acara sakral. Sakral. Nggak bisa sembarangan. Masa iya di dalam rapat tersebut kayak kita nikahnya di mana nih enaknya? Di gedung aja. Oh, gedung mah mahal. Nanti orang juga jauh datangnya, mending di sini aja deket rumah. Tapi kan sama kita pikir, enggak apa-apa. Wah, emang kenapa? Orang juga ngerti kok. Ngerti biji mata lu meletak. Nenek lu kiper. Wah, kemarin gua nemu video nenek kiper lagi, keren banget. Masa lu mau berbahagia di tengah kesusahannya orang tuh harus muter loh, men. Jauh. Emang mau nikahan lu tiba-tiba disumpahin orang banyak terus kayak kagak berkah, kagak barokah, berantem mulu kan kagak enak kan. Masa kagak sampai ke sana sih? Dan akhirnya gitu dibongkar. Ya pasti dibongkar. RT RW setempat sih yang dipertanyakan sekarang ya. RT RW setempat tahu nggak nih gitu. Kok pede banget gitu. Orang internet udah banyak nih. Ini sama semua kasus seperti yang dibahas di video ini ya. Intinya sama. Mereka tuh apa tidak sadar kalau internet sudah selancar sekarang gitu. Apapun hal salah yang mereka lakukan bisa tiba-tiba ada di internet terus abis lu. Nah kayak gini. Sekarang udah kayak gini ceritanya pengantinnya apa nggak malu? Kan artinya harus mundur schedule nikahan dong. Atau mungkin pindah jadi di gedung atau gimana, kita nggak tahu. Undangan pasti udah disebar dong. Dan gue lihat-lihat ininya mewah kok. Maksudnya cukup gede gitu dekornya. Kenapa nggak nyewa gedung? Terus ini adalah dari bapak-bapaknya. Minang itu kan agak luas. Jadi kalau seandainya separuh jalan itu sama aja kita nggak bisa pasang. Jadi otomatis mau tak mau dengan keberanian saya aja. Tapi Bapak sadar yang Bapak lakukan ini salah. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf kepada warga yang. Kalau mau luas jangan di gedung, Pak. Cari yang gedung isi 1.000 orang, 2.000 orang, GBK biar kayak Atta. Let's go. Ziggy Zaga. Ayah mempelai perempuan berdalih bahwa adat Minang membutuhkan tempat luas untuk pelaminan. Ya iya sih, tapi kan lah peduli apa orang-orang lewat sama luas apa kagaknya? Gimana sih? Petugas di Sub, Satpol PP, Camat, Lurah turun langsung ke lokasi minta pembongkaran tenda. Kemarin ngomong gak Pak? Zulkifli mengaku kesalahan dan meminta maaf kepada masyarakat. Ia berjanji membongkar tenda secara sukarela. Ya udah bayar tuh. Vendor sih gak mau terima ya. Wah aku pembayaran udah selesai Pak. Pentingnya berangkat sekolah masuk sampai kelas. Ya malah ngebikin malu orang Minang ini begini. Ya makin panjang perkara. Enggak, yang ada di kepala gue tuh awalnya si bapaknya bilang kalau awalnya tuh mau setengah aja, separuh jalan gitu. Tapi kan nantinya di jalan-jalan juga, maksudnya kayak seolah-olah separuh lebih baik gitu. Kalau dilihat sih emang ini lebih ke 3/4. Enggak ini 3/4 jalan lah ini mah. Iya benar. Cuma sampai sini kan. Gue reschedule tuh nikahan apa segala macem ya. Gimana sih dibongkar kan? Enggak, harapannya apa ya? Mungkin harapan bapaknya adalah orang datang kayak, wih dekornya mewah ya Pak. Iya, apalagi jalan berani Bapak tutup, keren Pak. Gitu kali yang dicari kayak. Baik.
Dah, gua rasa itu aja berarti untuk pembahasan kali ini. Anjir panjang banget. Padahal bahasannya cuma itu aja. Kita akan bertemu di video selanjutnya, men. Aneh banget. Ini kan jangan tutup jalan, please. Please, repot, sumpah, repot, tahu. Harus muter ke sana kemari, apalagi kalau misalkan tanggal bagus, semua jalan ditutup, gua heran. Lurus lah ditutup, mundur lah ditutup, kejebak bro, kejebak orang nikahan kayak disekap, buset dah. Bagi makanan kagak. Itu ya. Kalau misalkan lu ada konten lain, bahasan lain yang bisa lu kasih tahu ke gua, lu tulis aja di kolom komen atau mention gua di Lunatic Twister. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa subscribe bro, karena dengan 1 subscriber kamu bisa membuat saya masang tenda depan rumah. Enggak. Aneh banget. Ya, itu aja. Ngobrol sama gua Andri, sekian dan enggak. Lu bayangin hari pembongkaran adalah hari seharusnya nikahan. Undangan udah kesebar nih. Udah. Ada bapak-bapak kan jauh-jauh dari Tangerang ke Depok. Terus kayak, aduh panas banget nih jalannya nih. Untung kita mau kondangan ya bu. Iya pak, untung kita bisa makan. Oke. Waktu nyampe, bener kan tanggal sekarang? Bener pak. Mana udah dibongkar? Bener tahu tanggal segini. Ah kamu nih emang gak bisa dipercaya. Kamu emang gak pernah mau dengerin aku berantem. Nikahan gak jadi, rumah tangga retak. Bye-bye, thank you.